Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Ya, seperti biasa, Ibu tetap berharap kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini seperti yang sudah kita sepakati, kalau kita akan melanjutkan pertemuan kedua untuk membahas mengenai bab satu kembali, yaitu mengenai interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, sebagai tujuan pembelajarannya kita masih tetap di posisi membahas tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN, ya. Nah, baik, Ibu harap anak-anak semuanya kembali ingat pertemuan kita pertama, ya. Kembali ingat pertemuan pertama apa-apa yang sudah kita bahas di situ, ya. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut kembali. Nah, jadi berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas di pertemuan pertama ya. Nah, jadi di sini kembali Bu perlihatkan peta Asia Tenggara ataupun ASEAN. Nah, dari peta ini, nah ini sebagai penjelasan lanjutan karena di pertemuan pertama kita sudah singgung mengenai letak astronomis ya. Eh, letak astronomis dari wilayah Asia Tenggara ya, sudah kita bahas pertemuan kita yang lalu mengenai letak astronomis ya. Jadi cara-cara menunjuknya yang lalu sudah kita Ibu beritahukan ya. Jadi batasan dari kawasan Asia Tenggara itu mencakup apa-apa saja. Oke, nah sekarang karena kita singgung mengenai letak astronomis. Letak astronomis itu kita sudah tahu terbagi, itu letak suatu wilayah yang didasarkan kepada garis lintang dan garis bujur ya. Nah, garis lintang kemarin sudah Ibu paparkan atau tunjukkan yang mana-mana saja itu garis lintang dan mana-mana saja garis bujur ya. Nah, jadi kita udah kembalilah Ibu ingatkan pokoknya semua yang garis lintang yang melintangnya dari barat ke timur ini yang horizontal, yang horizontal itu adalah disebut garis lintang ya. Sementara garis yang membujur dari utara ke selatan atau yang vertikal dari atas ke bawah, nah itu disebut garis bujur ataupun garis meridian ya. Nah, itu dulu yang perlu kamu pahami. Oke? Nah, baik. Kalau tadi sudah kita singgungnya, letak astronomis itu apa? Oke, ini tadi sudah berkali-kali lah ya, Ibu sebutkan letak suatu wilayah di permukaan bumi yang ditentukan oleh garis lintang dan garis bujurnya. Nah, sekarang kita perlu tahu, tadi sudah Ibu tunjukkan mana garis lintang. Nah, garis lintang itu adalah semua garis hayal pada permukaan bumi ataupun pada diwujudkan diperlihatkan di peta atau globe ya, yang melintang dari barat ke timur atau garis horizontal. Nah, tadi sudah Ibu tunjukkan ya, kamu pun Ibu yakin udah paham ya. Oke, ini dia yang horizontal. Nah, sementara garis bujur itu adalah semua garis hayal pada peta atau globe yang membujur dari utara ke selatan atau dengan kata lain yang vertikal. Nah, itu ya, tadi juga sudah Ibu tunjukkan. Ibu rasa udah bisa dipahami ya. Udah bisa dipahami. Oke. Nah, lokasi tetap suatu tempat, suatu wilayah itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur itu disebut dengan garis absolut. Ya. Jadi disebut dengan garis absolut. Nah, kenapa dikatakan lokasi absolut ya? Nah, ini tentu tidak terlepas karena kalau berdasarkan garis lintang dan garis bujur ini, nah itu boleh dikatakan selalu tetap. Jadi suatu objeknya itu suatu objek wilayah ya, bentangan alam yang di, yang dilihat dari segi letak astronomisnya itu selalu tetap atau tidak berubah-ubah lokasinya, posisinya ya. Nah, jadi karena itulah dia disebut dengan letak absolut. Oke. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa mengetahui ya, sebenarnya fungsi lintang itu apa? Fungsi dari garis lintang itu apa? Ya. Nah, fungsi dari garis lintang, nah yang pertama tentu ya untuk menentukan letak suatu wilayah atau objek geografi di permukaan bumi. Memang itu fungsinya ya, makanya dikatakan letak astronomis. Nah, jadi
adalah untuk menentukan letak. Nah, yang berikut fungsi lintang itu ya adalah untuk menentukan zona pembagian iklim di permukaan bumi. Ya, zona pembagian iklim di permukaan bumi. Nah, inilah dua fungsi garis lintang. Ya. Oke. Nah, sementara kalau garis bujur itu apa? Ya, garis bujur itu fungsinya apa? Nah, jadi yang pertama sama ya, yaitu untuk menentukan letak suatu wilayah atau objek geografi di permukaan bumi. Ya sama, karena memang perpaduan dari letak astronomis itu ya memang garis lintang dan garis bujur. Ya, sehingga komplit bisa menunjukkan letak suatu wilayah di permukaan bumi. Ya, jadi ibaratnya seperti kayak alamat ya, kalau kita bicara posisi rumah, sekolah dan lain sebagainya itu alamat menunjukkan ya kita tahu oh posisinya di sini gitu ya. Di jalan ini, gang ini, nomor sekian. Nah, itu langsung kita tahu oh itu dia. Itulah objek yang mau dicari kan gitu. Nah, namun kalau untuk wilayah yang ada di permukaan bumi yang cakupannya sangat luas, tentu ibarat seperti kayak alamatnya itu adalah letak astronomis ini. Jadi jika dilakukan penginderaan jauh atau dilakukan pendeteksian misalnya dalam penerbangan, dalam pelayaran, nah tentu untuk mengetahui posisi suatu katakan entah pulau ya kan, apakah ya kembali lagi suatu negara, ya tentu patokannya itu adalah letak astronomis. Jika sudah ketahuan letak astronomisnya, nah itu akan ketahuan lah posisi, lokasi, objek yang ingin dituju itu udah langsung dapat. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu dia untuk menentukan letak suatu wilayah atau objek geografi di permukaan bumi. Itu fungsi dari garis lintang dan garis bujur. Nah, fungsi keduanya, fungsi dari garis bujur yaitu untuk menentukan pembagian waktu di permukaan bumi. Nah, jadi garis bujur atau meridian ini ya, fungsi lainnya adalah untuk menentukan pembagian waktu di permukaan bumi. Waktu lintang, kalau lintang tadi adalah untuk penentuan zona pembagian iklim, ya. Kalau bujur di sini adalah untuk menentukan pembagian waktu di permukaan bumi. Nah, baik. Nah, fungsi lainnya ya, yaitu adalah fungsi dari garis bujur ya, fungsi lainnya adalah sebagai patokan ataupun batas penanggalan internasional. Ya, sebagai patokan atau batas penanggalan internasional. Nah, jadi inilah fungsi dari garis lintang dan garis bujur sebagai penambah penjelasan Ibu di pertemuan pertama karena kita sudah terlanjur singgung ya kan. Nah, jadi biar tahu, oh itulah dia fungsi dari garis lintang dan itulah dia fungsi garis bujur ya. Nah, baik. Nah, berkaitan dengan range ya dari setiap garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau garis lintang, nah itu kemarin sudah Ibu singgung, adalah garis yang membagi bumi atas dua belahan yang sama atau tepatnya itu garis lintang 0 derajat ya. Nah, dari patokan lintang 0 derajat di pertemuan kita yang lalu ya, atau kalau Ibu pakai ini ya, contohnya ya kan, ini 0 derajat. Nah, dari 0 derajat itu ke arah utara itu kalau ini berbentuk globe ya, bisa kita lihat sampai ke kutubnya ya. Nah, itu adalah 0 sampai 90 derajat. Begitu juga ke arah selatan. Dari 0 ke arah selatan sampai ke kutub selatan itu adalah range-nya itu jumlah lintangnya itu adalah 0 derajat sampai 90 derajat. Ya. Nah, ini tepatnya ini ya. Jadi kalau yang ke arah utara 0 derajat sampai 90 derajat LU. Oke, jadi 0 derajat 1 2 3 4 terus sampai 90 sampai ke kutub. Nah, begitu juga belahan bumi selatan dari 0 sampai 90 derajat lintang selatan. Ya, dari 0, 1, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat sampai 90 derajat lintang selatan sampai menyentuh kutub selatan. Ya, nah, jadi ini range jumlah dari lintang ini ya yang harus kamu ingat. Nah, sementara garis bujur, nah ini juga sama garis bujur 0
derajat, meridian 0 derajat ya. Nah, itu ya sama, membagi bumi atas dua belahan yang sama, yaitu pertemuan yang lalu sudah Ibu singgung juga ya, dari patokan 0, di sini tidak terlihat ya, tapi kita tahu 0 derajat bumi, meridian bumi itu ada terdapat di London, di Inggris, di kota Greenwich ya. Nah, jadi dari 0 sama seperti kayak pembagian lintang tadi ya, dari 0 ke arah timur ya. Nah, itu semuanya adalah 0 ke arah timur, semuanya adalah bujur timur ya. Nah, itu sejumlah ya atau range-nya itu dari 0 sampai 180 ya. Jadi ini kan bulat, bumi bulat dipotong, dibelah secara vertikal ya, secara vertikal. Nah, jadi secara vertikal jadi setengah lingkaran ya, secara vertikal itu adalah 0 sampai 180 ya kan? Karena kita tahu sudut dari lingkaran itu adalah keseluruhan satu full lingkaran itu adalah 300 derajatnya 360 derajat ya. Jadi jika dibagi dua berdasarkan menjadi dua menjadi belahan yang sama ya berarti 0 sampai 180 setengah bujur ya, setengah lingkaran, dan 0 sampai 180 baik BT maupun BB ya. Nah, jadi ini kita lihat ya. Jadi garis bujur membagi bumi atas dua belahan yang sama yaitu belahan bumi bujur barat. Kalau yang lalu kita bilang BBT ya. Ya, belahan bumi bujur barat yaitu 0 derajat sampai 180 derajat bujur barat, dan belahan bumi bujur timur dari 0 derajat sampai 180 derajat bujur timur ya. Nah, akhirnya ya memang berimpit antara 180 derajat BB dengan 180 derajat BT ya. Oke, jadi inilah dia ya untuk range atau jumlah dari garis bujur. Nah, jadi dari sini atau dari gambar peta ini ya, akhirnya dapatlah kita tentukan ya letak astronomis wilayah Asia Tenggara ya, ataupun ya nanti kita bahas mengenai ASEAN ya, atau negara-negara ASEAN. Oke, kita udah tahu negara-negara ASEAN itu sebenarnya dari 11 negara cuman 10 yang baru masuk menjadi anggota ASEAN ya, sementara Timur Leste masih belum, masih digodok proposal permintaannya, masih ada beberapa pertimbangannya, jadi masih 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Nah, jadi kembali lagi ya, jadi letak astronomis dari negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, oke. Nah, dari situ yang halus juga sudah kita tunjukkan ya. Nah, jadi ini dia ya, 28 lintang utara sampai 11 lintang selatan, dan 93 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke. Nah, oke ya, baik. Atau 28. Nah, kenapa Ibu bilang atau? Kadang ada sumber-sumber buku lain ya, istilahnya mungkin dibuat lebih rinci gitu ya, lebih rinci, atau kalaupun ada perbedaan misalnya angka, nah itu dilihat ya, dari bisa saja penglihatannya itu agak sebenarnya di 92 begitu. Jadi contohnya seperti ini ya, 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat 50 ya menit lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur. Ini tadi kan 92, sementara di sini 93. Jadi tidak usah ini ya, tidak usah bingung. Jadi bisa jadi ya, artinya cara penglihatan sewaktu pendeteksian itu saja cuman dianggap menyentuh 92 begitu. Jadi bisa diterimalah, namanya dalam pengamatan ya, pasti ada perbedaan, pasti ada sedikit miss, pasti ada boleh dikatakan distorsi ya. Jadi bisa diterima ya, dan sampai 141 derajat 5 ya, 5 menit bujur timur ya. Nah, itu sebagai contoh ya.
Nah, inilah letak astronomis Asia Tenggara. Kalau kita lihat dari gambar peta, langsung bisa kita tunjukkan, ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ke yang dua, ya. Poin kedua, peta posisi silang negara-negara Asia Tenggara ataupun ASEAN. Nah, ini pertemuan yang lalu sudah Ibu singgung, ya. Sudah kita singgung, sudah Ibu jelaskan. Nah, jadi ya ini ya seperti ini sudah Ibu jelaskan ya, letak geografis adalah suatu wilayah atau letak objek geografi di permukaan bumi yang ditentukan oleh keadaan alam di sekitarnya atau di sekelilingnya ya. Letak geografis itu menentukan letak posisi suatu daerah terhadap daerah lainnya yang ada di sekitarnya. Nah, lokasi suatu tempat atau suatu wilayah terhadap tempat lainnya di permukaan bumi disebut dengan lokasi relatif. Nah, sama juga mengapa dikatakan lokasi relatif? Ya, karena lokasi relatif ini dianggap dapat berganti-ganti sesuai objek yang ada di sekitarnya. Karena patokan kan itu ya, objek yang ada di sekitarnya. Jadi kalau objek di sekitarnya ada perubahan, ya sudah pasti lokasinya terhadap tempat lain di permukaan bumi pun ya berubah gitu ya. Jadi batas-batasnya dan lain sebagainya tergantung ya. Jadi kalau ada terjadi perubahan, apakah katakan perubahan dilakukan pembangunan atau kalau kita bicara tentang bencana alam ya terjadi, walaupun ini nggak serta-merta ya segampang kita bicara ya, tapi seandainya lah ya katakan terjadi tenggelam suatu pulau, atau terjadi perombakan tertentu. Nah, otomatis batas-batas geografisnya itu ya mengikuti apa yang ada di sekitarnya, ya. Nah, jadi itu dia. Jadi makanya dikatakan relatif karena dapat berganti-ganti sesuai objek yang ada di sekitarnya. Itu maksudnya dengan lokasi relatif. Nah, letak geografis wilayah Asia Tenggara langsunglah terjawab dan ini juga sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu ya, antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini Bu rasa sudah jelas di pertemuan lalu sudah kita singgung. Oke, baik, sekarang kita masuk ke, karena tadi sudah kita singgung mengenai lintang. Ya, lintang salah satu fungsinya itu adalah untuk pembagian iklim. Nah, makanya kita di sini akan coba lihat ya. Nah, jadi tentu ini kaitannya dengan pelajaran kita yang berikutnya adalah karena kita kan menyinggung tentang selain letak astronomis nanti setiap negara-negara, ya setiap negara-negara kita sudah tahu pasti letak astronomisnya berbeda. Nah, akibat letak astronomis tersebut, ya itu nanti mempengaruhi iklim. Walaupun kita memang sudah tahu, ya rata-rata iklimnya sama, yaitu iklim tropis. Berarti posisi letak dari setiap negara dari segi lintang masih di posisi zona iklim tropis. Kan gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami ya. Karena masih sama-sama berada di zona iklim tropis lah, makanya mengalami iklim tropis. Nah, itu. Nah, jadi kaitan dengan itu ya kita perlu tahu ya mengenai pembagian iklim ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini, oke, ini bumi. Oke, berdasarkan garis lintang, berdasarkan pembagian iklim matahari, proses penyinaran iklim matahari ya. Nah, jadi dari 0 sampai 23,5 lintang utara maupun lintang selatan ya ini. Nah, pokoknya yang berwarna hijau. Oke. Nah, ini adalah iklim tropis. Iklim tropis itu adalah iklim panas. Ya, iklim panas dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, itu ya. Ini dia iklim tropis, iklim panas. Nah, lalu 23,5 lintang utara sampai 40 atau yang berwarna coklat lainnya kita katakan. Begitu juga sebaliknya di lintang selatan, 23,5 derajat lintang selatan sampai 40
Nah, ini yang berwarna coklat ini adalah wilayah-wilayah yang berada posisinya di lintang ini akan mengalami iklim subtropis. Iklim subtropis ya, itu ciri-cirinya sama, iklim panas juga. Hanya saja ya, iklim subtropis ini panas namun curah hujannya sedikit. Nah, itu bedanya sama iklim tropis ya. Sama-sama panas namun curah hujannya sedikit. Jadi bisa dibayangkan sudah panas, curah hujan sedikit. Jadi wajar jika di iklim subtropis itu terdapat gurun pasir. Jadi negara-negara yang berada di wilayah lintang 23,5 sampai 40 baik LU maupun LS, nah itu ada memiliki wilayah gurun pasir. Nah, itu dia ya, karena itu tadi panas dan curah hujan sedikit. Nah, oke. Lalu lanjut. 40 derajat lintang utara sampai 66,5 lintang utara atau yang berwarna biru muda ini ya, dibikin zonanya biar gampang. Begitu juga yang di selatan, 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan yang berwarna biru ini juga muda, yang biru muda ya, itu mengalami iklim sedang. Iklim sedang itu ciri-cirinya adalah ya, yang kontras langsung kita tahu ya, adalah mengalami 4 musim tahunan secara jelas. 4 musim tahunan secara jelas, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Ya, musim semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, itu dia. Nah, tentu akan berbanding terbalik nanti ya kan, antara belahan bumi utara sama yang selatan ya kan. Nah, jadi kalau di sini nanti musim semi, panas, gugur, dingin, nah di sini bisa jadi kebalikannya ya. Jadi kalau di sini musim ya semi panas gugur dingin, nah di sini pada saat yang bersamaan ya, pada saat yang bersamaan bisa jadi gugur dingin semi panas ya, pada saat bersamaan, pada saat bulan yang bersamaan ya, karena itu berkaitan dengan posisi mataharinya ya, posisi matahari lagi beredarnya di mana ya. Nah, kita tahu ini kan kalau 0 posisi matahari paling beredar yang secara jelas itu di 0 sampai 23,5. Nah, lalu pada saat di situ matahari ya ini semua kena bias, ini kena bias ya. Oke. Nah, lalu balik lagi. Ini kan disebut garis balik utara ya. Garis balik utara, balik lagi, bergeser lagi kemari. Lalu lanjut ke LS sampai di 23,5 LS itu garis balik selatan ya. Lalu semua yang ada di lintang-lintang tinggi ini akan mendapat bias-bias atau dapat pengaruh sinar matahari pada saat posisinya di garis balik selatan ya. Nah, jadi begitu karena posisi dari matahari makanya disebut dengan iklim matahari ya. Oke. Nah, baik. Jadi itu dia iklim sedang. Iklim sedang ciri-cirinya memiliki 4 musim tahunan yang sangat jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, mulai dari 66,5 derajat lintang utara ini adalah disebut juga dengan lingkaran kutub. Ya, ini lingkaran kutub. Mulai start dari sini disebut lingkaran kutub. Nah, jadi 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara atau tepatnya di kutub utara ya, maupun yang 66,5 derajat lintang selatan sampai 60 ya sampai 90 derajat lintang selatan atau tepatnya yang di kutub selatan. Jadi yang berwarna biru tua ini ya. Nah, ini disebutlah dengan iklim dingin atau iklim kutub. Iklim kutub ya, iklim kutub. Nah, ciri-cirinya yang jelas di sini kalau iklim kutub ya jelas ya. Jadi dia dingin sepanjang tahun atau boleh dikatakan di sini terdapat salju abadi. Mengapa dikatakan salju abadi? Karena membeku sepanjang tahun. Ya, membeku sepanjang tahun. Nah, itu dia. Jadi itulah disebut dengan iklim kutub ataupun iklim dingin di sini ya. Oke ya, jadi iklim kutub ya. Itulah dia pembagian iklim berdasarkan iklim matahari. Nah, jadi kembali lagi karena kita bahas nanti
mengenai negara-negara Asia Tenggara yang notabene lintangnya itu di zona ini 0 sampai 23,5 ya, lintang utara sampai 23,5 lintang selatan, yang sudah pasti pada umumnya mengalami iklim tropis ya. Paling ya kita tahu Myanmar itu kemarin kan batas, atau tadi diingat ya, letak lintang astronomis sampai batas 28 ya, 28 lintang utara. Berarti sudah masuklah dia mengalami iklim subtropis sedikit ya wilayahnya, karena mencapai angka 28 derajat lintang utara. Nah, itu paling ya bagian utara dari Myanmar. Nah, itulah dia. Nah, oke. Baik, inilah ya, dapat kamu lihat di sini penjelasannya ya. Jadi iklim matahari itu apa? Oke. Nah, daerah yang memiliki garis lintang yang semakin besar itu maka semakin sedikit sinar matahari yang diterima ya. Nah, itu kaitannya tadi dengan peredaran matahari tadi ya. Hanya sampai pada titik garis balik utara maupun garis balik selatan ya. Lalu kita ketahui tadi ada 4 zona iklim. Oke, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim kutub. Nah, lintang-lintangnya sudah jelas terlihat. Nah, baik anak-anak, jadi inilah sebagai penjelasan lanjutan dari pertemuan pertama. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan ini nanti untuk pembahasan berikutnya bisa semakin kamu pahami ya. Nah, jadi sebagai penutup dari pertemuan kedua kita ini, ya, nanti akan kita tutup dengan evaluasi atau soal latihan berpikir kritis yang terdapat di lembar kerja tersendiri ya. Nah, itu nanti tersendiri lembar kerjanya. Nah, jadi baiklah, semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kamu pahami ya, dan jangan lupa tetap mengulang-ulang pelajaran dan menyalin yang garis-garis penting dari apa yang dijelaskan. Oke, baik ya. Jadi tetap semangat belajar dan boleh dilanjutkan pembelajarannya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih.